Selamat pagi kelas 7. Sekarang kita masuk bilangan desimal. Kalau kemarin sudah bilangan pecahan, sekarang bilangan desimal. Ibu yakin kamu sudah pelajari ini di SD, tentang bagaimana bilangan desimal, operasi-operasi bilangan desimal kamu sudah paham. Ibu hanya mengingatkan dan mendalami saja. Ya, kita lihat di sini. Ini biasanya kamu baca adalah 19,23. Ini kamu baca 19,23. Itu cara bacanya salah ya. Itu kurang tepat. Yang benar adalah 19,23. Tidak ada tempat satuan puluhan setelah bilangan desimal. Setelah koma ini tidak ada satuan, puluhan, ratusan. Tidak ada. Ya, itu tidak ada. Jadi yang benar dibaca 19,23. Atau kalau ada soal 17,123, bukan 17,123 ya. Alasannya kenapa? Kita lihat masing-masing di sini. Nah, ini dia. Angka 1 itu menempati tempat puluhan. Di sini yang ada satuan puluhan. Angka 9 menempati satuan. Nah, setelah koma, ini angka 2. Duanya menempati tempat persepuluhan. Persepuluhan, ini per 10 artinya. Kalau dia 2 ini. Nah, kalau 3, itu 3 menempati tempat per seratusan. Jadi itu alasan kenapa ini dibaca 19,23, bukan 19,23. Ya? Mengubah bilangan desimal. Nah, ubahlah bentuk desimal berikut dalam bentuk pecahan yang paling sederhana dan dalam bentuk persen. 0,15. Kita mau ubah ke bentuk pecahan dan ke bentuk persen. Pecahannya itu paling sederhana ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Contoh pertama, 0,15. Contoh pertama 0,15 kita ubah ke bilangan pecahan. Kita lihat ya. 0,15 ini 1 kan menempati persepuluhan, ini per seratusan. Berarti ini 15, ya kan? 15 per 100. Atau kamu bisa lihat ini ada 2 angka di belakang koma, buat di sini 100. Begitu ya, kalau 3 angka di belakang koma per 1000. Nah, jika kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 5, dapat 3 per 20. Jadi 0,15 bentuk pecahannya 3 per 20. Bagaimana kalau bentuk persen? Ya. Kalau untuk bentuk persen, ini kita buat 0,15 itu berarti jadinya 15 tadi per 100. Nah, ini gampang. 15 per 100 kan kamu buat per 100 artinya persen. Ya, persen itu artinya per 100 berarti 15%. Ya. Nah, contoh yang kedua. 0,032 kita ubah ke bentuk pecahan. Ini sama dengan berapa? Karena 3 angka di belakang koma, berarti kita ambil 32. Kenapa nggak 032? Bukan itu bilangannya ya. Harus 32 per 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Kalau disederhanakan, ini sama-sama dibagi berapa?
Ya, bagi 8 dapat 4. 32 bagi 8 dapat 4. 1000 dibagi 8 dapat 125. Ini ya. Kalau diubah ke bentuk persen, yang untuk nomor 2 ya, berarti 32 per 1000. Iya kan? Sama dengan, kan persen itu per 100, berarti 3 kita butuhkan per 100. Nah, ini 32 per 1000. Berarti ini kita bagi 10, maaf. Ini kita bagi 10, ini bagi 10 juga sama, harus sama. Ya, kalau 32 bagi 10 jadi 3,2 per 100. Ini artinya 3,2 per, iya, maaf, 3,2%. Ya, ini dia ya jawabannya. Bagaimana mengurutkan bilangan desimal? Kalau bilangan desimal kita urutkan, kita lihat angkanya, angka sebelum koma, ya satuan, puluhan, ratusannya, lalu angka setelah komanya. Ini lebih mudah dibanding pecahan. Ya, ini lebih mudah dibanding pecahan. Yang pertama, 0,004, 0,04, 0,0004. Kita lihat mana yang lebih kecil, itu kita urutkan. Mana yang pertama ya. Ibu tuliskan aja mana yang pertama. Ibu tandai aja ya. Coba lihat. Di sini kan 0,0. Sama 0,0, 0,0. Habis 0 di sini masih 0. Di sini sudah 4. Di sini masih 0. Nah, setelah itu angka ketiganya ini 4. Lihat angka ketiga. Ini tidak ada angka 0 di sininya ya. Ini angka ketiganya 0. Berarti yang paling kecil adalah ini. Ini masih 0 dia. Ini urutan terkecil. Ini yang pertama. Ibu tandai begitu ya. Lalu yang kedua mana? Ini. Ini urutan terkecil kedua. Lalu yang ini urutan terkecil ketiga atau bilangan yang paling besar. Jadi urutannya ini dulu 0,0004, lalu 0,004, 0,04. Itu dia ya urutannya. Kemudian nomor 2. Nah, kita lihat manalah yang paling kecil. 1, 1, semua 1, lihat, setelah angka koma ini ada 2. Ini 0. Maaf. Ini 0. Ini 1, ini 4, ini 0. Berarti yang paling kecil antara ini. Ya. Antara ini dan yang ini. 1,0. Lihat angka kedua. Angka kedua ini 1, ini 4. Nah, berarti yang paling kecil mana? Ini yang paling kecil. Ini paling kecil pertama. Urutan pertama. Ini urutan otomatis urutan kedua. Kemudian lihat lagi. Ini 1,2, ini 1,1, ini 1,4. Mana lebih kecil? Ya, inilah dia, 1,1. Ini urutan ketiga. Lalu ini 2 dan 4. Ini lebih kecil ya. Ini pasti kamu cepat paham kalau yang ini. Dibanding bilangan pecahan. Lalu ini terakhir. Nah, urutannya ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu cara mengurutkannya ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana ini? Ini dalam hal ini untuk bilangan desimal ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan berikut. Nah, konsep untuk operasi bilangan desimal, penjumlahan dan pengurangan, itu komanya harus letaknya sejajar. Kalau ibu buat dia ke bawah seperti ini, di SD kamu sudah pelajari 2,31, 19,8. Komanya harus sejajar. Ya, ini dia, harus sejajar. Ini koma. 19,
Nah, ini ditambah. Ini 1, 3 tambah 8, 1, sisa 1 sini simpan. 10, 12, 1, 2. 22,11. Inilah jawabannya. Ya. Yang kedua, 8,3 kurang 4,56. Ibu buat ke bawah juga. Ya. 8,3 harus sejajar komanya nih. 4,56. Lalu dikurang. Nah, ini 8,3. Ini kalau tidak ada pasangannya, kamu boleh tambahkan 0. Karena 8,30 itu nilainya sama dengan 8,3. Mau kamu tambah 0 di sini panjang pun nilainya sama ya. Lalu bisa kamu kurangkan. Ini 10 kurang 6, 4. Ini tadi sudah diambil 1, 2. Berarti 12 kurang 5, 7. Diambil 1 lagi dari sini. 7 kurang 4, 3. 3,74 lah hasil pengurangannya.